Pertama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam kegiatan kunjungan dari Pekalongan di SD Muhammadiyah Karangkajen dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan ke junjungan kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang selalu menantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang hormati, perkenankan di sini kami akan membawakan rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu tadarus, acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Karangkajen, Yogyakarta. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari rombongan KKG dari Pekalongan. Acara yang keempat pemaparan program-program apa aja yang ada di SD Muhammadiyah Karangkajen yang insya Allah nanti akan dipaparkan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Karangkajen. Acara yang selanjutnya tanya jawab lain-lain, dan terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tadarus. Kita baca surat Al-Fil. Wahid Islam Salsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al bitadbir wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmi bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillah, semoga kita yang membaca dan mendengarkan mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Suhardi Deko, sesepuh kami di SD Muhammadiyah Karangkajen. Yang kami hormati Bapak rombongan dari Pekalongan, Bapak Ibu Kabit, Tuan Kabit, penyambut ya, tamu dari Pekalongan. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini alhamdulillah karena Allah juga kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk saling silaturahim. Alhamdulillah, selamat datang di SD Muhammadiyah Karangkajen, Yogyakarta. Rintisan rumiyin saking Bapak Suhardi. Kami melanjutkan untuk ketugasan beliau. Yang kedua, alhamdulillah Niko berarti bertambah saudara kita Pak Ridwan, karena waktu itu 22 kepala sekolah dan sekarang bertambah 5, berarti 27. Alhamdulillah. Kan saudara kita tidak betul ya Pak? Sowan ke Pekalongan. Ya, sowan Pekalongan. Nah, dan mohon maaf kalau kami Niko sagedipun nampi wonten perpustakaan, karena kebetulan ruangan-ruangan kami sedang digunakan persiapan TKA di hari Rabu. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi kebahagiaan panjenengan semua bersilaturahim dengan kami. Dan selanjutnya mudah-mudahan silaturahim ini bisa berlanjut terus ke depannya. Suatu ketika kita yang sowan Bapak sowan ke Pekalongan, tentu saja juga sebagai silaturahim dan juga kami tolongul ilmi. Mekaten yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Hadi sudah membawa rombongan untuk silaturahim ke sini, dan juga bapak-bapak semua berkenan ke sini. Padahal tadi sudah kesampet. Sekarang kok Karangkajen. Ngaten nggih Pak nggih. Nah, ini insya Allah silaturahim kita diberkahi Allah dan membuka pintu-pintu kebaikan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Jakarta, yang kami hormati segenap Bapak Ibu guru serta staf SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta, yang kami hormati pula Bapak Haji Suhardi SPD, yang kami hormati beliau Ketua KKG Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan sekaligus Ketua GRI beliau Bapak Yuda Nugroho, yang kami hormati pula rekan-rekan semua Ketua KKG sekecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang hari ini dapat kerso hadir di tengah-tengah kita semuanya, yaitu di SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta, tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya baik dunia atau akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya mewakili rekan-rekan semua rombongan KKG Kecamatan Buaran yang pertama kali mengucapkan mohon maaf Bu, bila kedatangan kami semua dari Kabupaten Pekalongan hanya badan yang kita bawa Bu, tanpa membawa apapun. Tujuan kami adalah menjalin silaturahim dengan SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta ini. Kita benar-benar mau bahasanya untuk Pekalongan Kang Sukawero. Jadi kalau bahasa mungkin di Indonesianya adalah kerennya studi banding, bahwa kita di Kabupaten Pekalongan benar-benar kita ingin mendapatkan ilmu yang kita peroleh di SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta ini, hal-hal yang baik di SD Muhammadiyah Karangkajen ini supaya kami tiru, kita adopsi hal-hal baik itu, kita terapkan di masing-masing sekolahan, sehingga harapan kita semua proses ini. Dan yang selanjutnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Kedatangan kami juga sangat disambut luar biasa. Ini juga ada berupa di hadapan kami pasugatan diaturkan kepada kami rombongan dari Kabupaten Pekalongan ini, semoga mendapatkan salah satu amal jariah panjenengan dan keluarga besar di SD Muhammadiyah yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta. Sebelumnya kami mohonkan izin Bapak-Bapak semuanya, Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Trinunggulo SPD sedang sakit, sehingga Muhammadiyah Karangkajen satu yang kebetulan hari ini mohon izin sedang irang sehat ngeten nggih. Jadi mohon dimaafkan dan ngaturaken salam takjil ke Bapak-bapak semua. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, ini yang di sebelah kiri bangunan itu dulu kami melanjutkan peninggalanipun Pak Hardi. Dulu ada tanah seluas 600 meter ya Pak ya, 600 meter. Jadi di masa masa Pak Hardi itu SD Muhammadiyah Karangkajen membeli tanah seluas 600 meter. Terus gini Pak Hardi, 600 meter, maka tugas kami kemudian adalah melanjutkan dengan berusaha untuk membangun tanah tersebut. Nah ini kemarin rencana pembangunannya Bapak Ibu. Jadi kami sampaikan di sini SD Muhammadiyah Karangkajen Bapak-bapak semua pertama kali ketika diterima kunjungannya di Sapen dengan di Karangkajen, pertama kali yang berbeda apanya? Kenapa? Sambutan. Gak apa-apa? Sambutannya. Sambutannya report kira-kira? Ramah sini yang jelas. Ramah sini gitu ya, alhamdulillah. Ini apresiasi buat kita ya Pak Ridwan ya. Ini bukan pesanan loh. Yang pertama baiklah, alhamdulillah. Ini menjadi refleksi bagi kami. Yang kedua apa Pak? Ya,
ketika MC apa? MC tadi menyampaikan apa? Agenda yang kedua, rundown yang kedua. Setelah pembukaan apa Bapak? Tadarus ya. Di sana diajak tadarus enggak? Bukan. Di sini Bapak Ibu harus tadarus bersama kan? Nah, alhamdulillah. Berarti kita mengawalinya dengan bersama-sama mengaturkan Tuhan, bukan. Nah, Meko. Ajak nih Bapak yang alhamdulillah bangunannya sudah jadi seperti ini kalau malam. Ada cahayanya ya Bapak ya kalau lewat. Bapak Adi sudah pernah lewat malam-malam Pak? Sampun. Alhamdulillah. Seperti itu Pak, alhamdulillah. Bangunannya di sebelah selatan nanti. Ya. Dan ini uniknya bangunan ini di wilayahnya Pak Hardi, Bantul. Sementara sekolah kita ada di kota. Pisah oleh satu jalan kampung itu sudah wilayah Bantul. Jadi kami nggak bisa dapat DAK. Karena statusnya sekolah kita adalah kota, tapi wilayah yang akan kita bangun adalah Bantul. Kita ke kota itu kan puncaknya Bantul. Kita ke Bantul, sekolahmu definitifnya kota. Alhamdulillah, ini kok dari melanjutkan perjuangannya Pak Hadi dan teman, ini kita bangun tanpa. Alhamdulillah ya. Ini perjuangan teman-teman. Kenapa tanpa hutang? Karena kemarin akan pinjam. Rekomendasi PP-nya lama Pak Hadi. Sampai 2 tahun nggak selesai karena ada kebijakan baru. Ya Allah mungkin kasihan sama kita gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah kita sharing mawar ini sampai jam berapa kita Pak? Sampai jam. Jam 5. Alhamdulillah. Kita siap di sini. Bapak-bapak belum pernah datang ke makamnya Kiai Haji Ahmad Dahlan kan? Belum. Pak Adi nanti bisa kita bawa ke sana ya Bapak ya. Nah, ketua Muhammadiyah. Apa Pak namanya? Funding fathernya Muhammadiyah. Tidak jauh dari sini Pak. Kalau 8 DJ kan orang penak. Saya nggak Muhammadiyah banget Bu, tapi simbah saya adalah muharib, artinya pendiri Muhammadiyah di salah satu desa di Kabupaten Pekalongan. Tapi cucunya ya modelnya kayak gini. Arab paling enak. Yang saya tanyakan Bu, dari mulai masuk ke sini itu sudah rodok nervous melihat jumlah penjemput yang banyak itu. Artinya ketika ada banyak penjemput berarti banyak orang tua yang peduli dengan pendidikan anaknya gitu. Di sekolah kami yang jemput dikit Pak, karena rumahnya dekat. Pertama kali orang tua yang peduli dengan pendidikan anaknya. Saya nggak tahu itu orang tua beneran atau bujek, tapi khusus dan saya adalah orang tua. Kemudian dari prestasi dari anak, kemudian dewan guru, staf dan sebagainya. Yang saya tanyakan adalah motivasi apa yang panjenengan miliki untuk memajukan pendidikan anak di sini. Itu yang pertama. Jadi panjenengan punya tujuan apa sih sehingga ganti panjenengan itu besar terhadap pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, memasukkan Iqra di dalam pembelajaran sekolah. Itu manajemen waktunya bagaimana? Kemudian evaluasinya bagaimana? Kemudian ketuntasannya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Hadi mungkin awali yang pertama tadi motivasinya apa Pak Hadi? Karena baru ketemu satu malam dengan Pak Hadi sudah klik tadi ya. Alhamdulillah
Tadi sudah diperkenalkan Pak Haji malah ya, bahwa kami di sini punya 8 kapitna kepala bidang. Nah, beliau ini kepala bidang Litbang Humas. Kemudian kita punya kepala bidang umum dan SDM. Kita punya kepala bidang kegiatan. Kita punya kepala bidang keuangan. Kita punya kepala bidang sarana prasarana. Kita punya kepala bidang administrasi dan rumah tangga. Kemudian kita punya kepala bidang kehidupan Islami. Nah, tadi Nyon pangapunten. Kalau kita ikuti SOP, tentu ada surat ya Pak ya. Ada surat resmi ya kan? Kemudian kami ACC baru dikomunikasikan. Tapi karena ini kami yakin silaturahmi itu selalu membawa kebaikan dan kita kebetulan ada waktu untuk bisa menerima Bapak Ibu sekalian, langsung kami ACC. Terus minta deh, karena tadi dari spontan jaga masjid beri ustaz kami lagi ya. Ya, alhamdulillah kita kemudian koordinasinya pun saestu Pak. Baru tadi pagi ya kan Pak Ridwan ya, tadi pagi kita sudah menerimanya sejak Jumat kemarin gitu. Materi tayangnya siap kami sudah menerima. Kemudian dari situ kami menyampaikan akan ada tamu sekian-sekian, kita serahkan PD-nya siapa. Kemudian saat ini kita serahkan kepada PD-nya Litbang Humas, tentu bersinergi dengan bidang-bidang yang lainnya. Bidang administrasi dan rumah tanggaan menyiapkan konsumsinya. Kemudian tadi bidang umum Pak Anas tadi sebagai among tamunya dan seterusnya. Jadi alhamdulillah Bapak, yang hebat itu adalah teman-teman semuanya, bukan kami ya. Alhamdulillah. Bantuannya Pak Ridwan, Pak Dana dan Mbak Putih. Satu. Yang kedua, pertanyaan tadi, apa yang menjadi motivasi kita? Yang pertama, karena kita ini diberikan amanah. Dan amanah itu kan berat ya. Di bidang pendidikan, amanahnya salah satunya bahwa anak adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada orang tua. Orang tua memberikan amanah, menitipkan amanah itu kepada sekolah. Untuk apa? Mengembangkan. Bapak Halim ini guru agama luar biasa. Beliau adalah juara korik sekecamatan dulu Pekalongan 3 kali berturut-turut dalam rangka 17 Agustus. Peserta 30 yang berangkat 1. Ya. Yang terakhir yang paling semangat ini adalah Mas siapa? Mas Syahrul. Dia keponakannya Sahrul Gunawan. Beliau sudah kakak adik. Yang saya sadar dengan beliau masih muda-muda, dari pukul 12 tadi malam khusus para ngaji kayak ngopo. Saya umumnya begini, karena itu semua orangnya tidak semuanya kaya, tidak semuanya hebat, tetapi prestasinya melejit. Karena tanpa sekolah itu adalah warna sekolah, prestasi itu guru-gurunya. Apa iya Pak? Ya iya, tentu itu. Sekarang beliau kita ada sedekah merem, kita ada pesemu dari pengajian yang satu Injil dan sebagainya. Itu motivasi kita semua adalah melaksanakan amanah. Amanahnya adalah mengembangkan potensi siswa, mengembangkan bakatnya, dan mengembangkan mereka. Termasuk salah satunya ini menjadi tadi ya, titipan Allah yang harus kita kemonah gitu ya. Kalau bahasa Jawanya kita kemonah gitu. Unggul. Nah ini kan visi. Kalau kita satu visi, maka yang unggul bukan hanya kepala sekolahnya, bukan hanya gurunya, tapi juga siswanya. Unggul bagaimana? Di bidang masing-masing. Pak Dana ini pas, tetapi beliau punya passion di bidang IT. Luar biasanya IT-nya Pak Dana ini. Tepuk tangan dulu kepada saya.
luar biasa beliau itu suka sama IT-nya, ngertinya itu bagus gitu ya, positif gitu. Nah, Pak Ridwan ini alhamdulillah juga guru kelas. Kita beri apresiasi pada Pak Ridwan karena kemarin Pak Adi alhamdulillah kami lolos seleksi untuk kerjasama Indonesia-Jepang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ridwan. Ini PIC-nya beliau. Kemudian unggul dalam hal apa lagi? Bidang kegiatan. Tadi kita punya kabit banyak ya Pak. Sama bidang kegiatan, penelusuran bakat dari kelas berapa, pembinaan minatnya dari mana, pengembangan ekstrakurikuler. Kemudian kita juga mencermati lomba-lomba yang sudah rutin itu kapan. Kalau sekarang FLSGN ya Pak ya. Nah ini alhamdulillah kita juga kemarin juara apa saja Pak Ridwan? Pantomim alhamdulillah, kemudian kriya, kemudian gambar bercerita alhamdulillah kita pegang yang barusan, kita maju kota, mohon doanya. Nah ini juga kerjasama dengan orang tua. Kemudian berwawasan global. Wawasan global bukan hanya sekarang globalisasi seperti apa sih? Kemudian ada sekarang sedang di-move-kan atau betul-betul dicanangkan dari kementerian kan terkait AI, coding, pembelajaran IT, kan gitu. Nah di sini bukan hanya IT-nya saja, tetapi juga tadi networking tadi kita buka agar anak-anak bagaimana caranya berinteraksi dengan orang luar, bagaimana mereka kemudian mempraktekkan pembelajaran bahasa Inggris yang sudah dilaksanakan dan kemudian menumbuhkan percaya dirinya, bertambah ilmunya. Nah itu Bapak Ibu, jadi tadi yang pertama motivasi kami bahwa segala sesuatu itu kita laksanakan karena amanah. Yang kedua amanahnya itu adalah kebetulan kita di bidang pendidikan, maka bagaimana long life education itu pembelajaran sepanjang hayat bisa kita kawal. Karena kalau pembelajaran